kerugian negara dan seterusnya gitu. Jadi, lensa anti korupsionisme ini, sudah begitu dominan, dan akhirnya segala macam persoalan gitu ya, di lintas sektor, mau pendidikan, mau kesehatan, macam-macam lah gitu ya, semuanya selalu ujung-ujungnya, dikatakan, ini akibat dari korupsi. Padahal tidak selalu gitu ya, ada soal, mungkin katakanlah di situ kompetensi yang perlu ditingkatkan gitu ya, atau, komunikasi antar instansi yang perlu diperbaiki gitu ya, atau ya itu tadi, merumuskan kebijakan secara lebih inklusif gitu. Bagaimana supaya, kebijakan yang kita buat itu juga sensitif kepada, keragaman budaya, pada konteks sosial, pada kondisi ekonomi, kondisi politik, sejarah, dan seterusnya. Mungkin itu 3 poin yang, perlu saya tekankan kembali, selanjutnya saya kembalikan ke Bapak moderator. Ya, oke, baik, terima kasih Mbak Kanti. Jadi memang ditekankan di situ ya tentang pemaknaan korupsi, pemaknaan paham anti korupsi yang nanti Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut pada saat diskusi. Nah, sekarang masuk ke problem pengadaan mungkin ya. Di situ anti korupsionisme mungkin juga ada hubungannya dengan yang selama ini kita permasalahkan di pengadaan barang jasa. Mungkin nanti Mas Atas tentang kriminalisasi pengadaan, Pak Muji juga tentang kesalahan prosedur. Nah, sekarang kita dengarkan sedikit pengantar dari Pak Muji. Silakan Pak Muji. Terima kasih. Oke, Ya. dengar suara. Baik, salam kenal dengan saya Muji Santoso. Ya, yang saya hormati Pak Rizal, Bu Kanti ini ya. Ya, insya Allah yang disampaikan Bu Kanti tadi akan bermanfaat ya, bermanfaat untuk pembahasan tentang korupsi ya. Bapak Ibu yang hormati, kita sepakat yang disampaikan oleh Bu Kanti tadi. Halo, ya. Ya, silakan Pak. Kedengaran. Kita sepakat yang disampaikan Bu Kanti tadi bahwa korupsi tidak bolehlah dilakukan di Indonesia atau di mana saja. Ya, saya sepakat. Tetapi untuk kasus di Indonesia ini agak unik ya. Ya. Kalau kita lihat ada Undang-Undang 31 tahun 99 dan perubahannya Undang-Undang 20 tahun 2001. Di sana di pasal 2, pasal 3-nya yang terkenal itu ya. Ada namanya PMH, perbuatan melawan hukum, dan adanya kerugian negara. Ya. Dan seperti itu bagaimana sebenarnya kenyataannya? Ya. Kenyataannya apa itu korupsi di pengadaan? Ini yang menjadi permasalahannya. Implementasinya, penerapannya, setiap kesalahan prosedur dan ada kerugian negara itu dinilai sebagai tindak pidana korupsi. Ya, terbuktilah memang ada suap, ada intervensi, ada kolusi sehingga diputus di pengadilan jadi salah. Ada juga kejadian kesalahan prosedur, ada kerugian negara, tidak ada suap, tidak ada intervensi, tidak ada kolusi, juga dihukum di pengadilan kita. Nah, jadi ini saya minta pada teman untuk mencari, dicarilah sama dia 51 keputusan pengadilan. Yang mengejutkan di sana, 57% tidak terungkap dalam putusan pengadilan tadi adanya suap, intervensi, dan kolusi. Nah, ini keputusannya, datanya ini memang perlu apakah menjadi sampel atau menjadi cukup buktinya ya dengan 51 putusan pengadilan. Ya, karena yang ditemukan, yang dikumpulkan baru 51. Ketika diperluas, apakah data ini mewakili atau tidak. Tapi bagi saya ini mengejutkan, 57% tidak terungkap yang sudah diputus di pengadilan ya, putus penjara dan sebagainya, tidak terungkap adanya suap, intervensi, dan kolusi. Ini silakan tulisan ini dibuat oleh Pak Ajik ya, dari Undip, sudah dibuat bukunya juga ya, adalah 51 putusan pengadilan tadi. Dengan seperti itu kita mempertanyakan pemberantasan korupsi kita. Apakah pemberantasan korupsi kita itu pemberantasan kesalahan prosedur ataukah pemberantasan keserakan pengadaan? Ya. Karena proses hukum kita dimulai dari prosedur dan kerugian negara. Bukan dimulai dari mencari keserakahannya tadi. Mungkin slide berikutnya ya. Maju ke slide berikutnya. Kalau bisa digerakkan Pak, bisa. Ya, berikutnya lagi, satu kali lagi. Jadi, dalam implementasinya, ada ketidakjelasan dalam menegakkan hukum kita nih. Antara kesalahan dan kecelakaan ini. Ini yang menjadikan para ASN kita, para pengelola pengadaan, ya, para aparatur sipil negara menghindari menjadi pengelola pengadaan. Sehingga ketika darurat COVID-19 seperti ini, dengan harga yang melonjak, stok yang tidak ada, maka menjadi sangat hati-hati.
takut salah. Mereka takut salah. Harusnya kan takut serakah. Jadi dalam kondisi normal aja diributkan takut salah. Apalagi dalam kondisi darurat COVID ini. Berikutnya, next ya. Prosedur pengadaan itu sangat banyak. Ya. Dengan banyaknya prosedur sangat mungkin seseorang itu salah. Tidak sesuai prosedur. Bahkan hari ini kita dihujani oleh banyak surat edaran. Jadi kesalahan prosedur dan kerugian negara ya seharusnya diproses oleh APIP. Yang terjadi selama ini APIP atau Inspektorat dilewat-lewati aja, sehingga para pelapor itu capek saja lah ditanya-tanya di berkas dan sebagainya. Jadi yang seharusnya diajukan di pengadilan seharusnya bukan kesalahan prosedur. Jadi kalau saya lihat di pengadilan menanyakan prosedur buat TPS, prosedur kontrak, seharusnya tidak itu yang ditanyakan pengadilan. Yang ditanyakan adalah keserakahan. Nah, sehingga adalah saya penasaran, saya tanya beberapa orang, adakah satu negara selain Indonesia yang menegakkan pemberantasan korupsi itu dengan hanya mencari kesalahan dan kerugian negara? Ya, saya belum ketemu. Mungkin kalau Bu Kanti sudah pernah melakukan penelitian, ya ada ya. Tapi sekarang saya belum ada. Jadi dengan kondisi penegakan korupsi seperti ini, ya harusnya ya yang dicari itu adalah keserakahannya, bukan kesalahannya. Ya, dengan kondisi seperti ini kita berharaplah segera bertindak menangani darurat COVID lah dengan tidak ada suap, intervensi, kolusi. Jadi kalau saya mencermati diskusi beberapa hari ini ya di berbagai forum, solusi-solusi yang disampaikan banyak pihak termasuk KPK, BPKP dan sebagainya telah mulai agak terbuka lah menurut saya. Terbuka pemahaman baru bahwa pengadaan itu tidak hanya masalah harga yang ketinggian dan sebagainya, harusnya dicari sebagaimana penegasan KPK, ada enggak feedback-nya dan sebagainya. Nah, itu aja masukan saya kepada Bu Kanti dan para akademisi atau para pendengar di forum ini. Masih lanjut yang lain. Oke, ya terima kasih banyak Pak Muji. Jadi menarik ya yang disampaikan Pak Muji tadi bahwa korupsi itu adalah sebuah keserakahan, sementara yang dipermasalahkan selama ini kebanyakan adalah kesalahan prosedur. Oke, dari Pak Muji demikian. Sekarang silakan Mas Atas untuk memberikan komentar tambahan. Halo, Mas Atas. Kalau teman-teman sambil Mas Atas memberikan komentar, lalu teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan atau komen atau apapun, silakan bisa sambil chat ya. Nanti kemudian setelah Mas Atas akan bisa dijawab oleh Mbak Kanti atau Pak Muji atau Pak Atas. Mas Atas, sudah on air? Halo? Pak Atas? Pak Atas di mana Mbak Sofia? Bukan begitu, mungkin sedang tombol mute-nya Pak Atas harus diklik dulu. Oh. Ya, Pak Atas bisa bergabung suaranya dengan kita, Pak? Halo? Atau silakan Mbak Kanti kalau mau menanggapi lagi apa yang disampaikan Pak Muji tadi. Jadi ini juga sudah ada komentar nih dari Pak Khairul yang membenarkan apa yang disampaikan Pak Muji tadi. Jadi benar Pak Muji, karena ASN ini kayaknya takut melakukan kesalahan khususnya di BPJJ. Lalu ada dari Muhammad Syaraf Saifullah ya, yang mengomentari bahwa tentang awal mula korupsi mungkin dimulai dari perencanaan. Sambil nunggu Mas Atas, mungkin Mbak Kanti punya komentar. Ya, jadi kebetulan di sini hostnya kita bagi ya beberapa. Saya tidak bisa mengakses sebentar. Jadi sekarang Mbak Rista yang kita rekan, Mbak Halo? Rista. Halo? Sudah bisa join ya, Pak Atas Oke. sudah bisa join suaranya. Oh, silakan Mas Atas. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, Bang Rizal, Mbak Sore. Sofi, Siap. Mbak Kandi, Pak Muji, Pak Andi, dan semuanya saja. Saya ingin sedikit mengelaborasi dan melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Kandi dan Pak Muji tadi, dan saya termasuk orang yang sepakat dengan banyak riset yang kemarin di-sharing oleh Mbak Kandi ke kami. Jadi saya hanya akan mengelaborasi berdasarkan pengalaman saya keliling dari pengadilan tipikor dari Aceh sampai ke Papua. Jadi temanya adalah pengadaan ala anti korupsionisme melawan pandemi corona. Next. Jadi Bapak Ibu, kita tahu semuanya bahwa di proses penanganan wabah ini memang terjadi banyak kegalauan, kegundahan, apalagi dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Muji, ini menjadi kerisauan kami, adanya hujan surat edaran yang sedemikian banyak. Next, silakan Pak. Nah ini kita tahu bersama grafik ini ya. Ya saya hanya ingin concern bahwa kita berada di garis biru di mana kita harus menjaga sistem kesehatan kita. Bahwa sudah banyak korban dari petugas medis, para medis atau petugas-petugas yang lain yang ada di lapangan. Karena keterbatasan dari sistem kesehatan yang ada di negeri ini. Next. Next. Silakan Mbak. Mbak Sofi. Next. Mbak Sofi. Next, lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita tidak ingin tentunya kondisi yang ada di Italia terjadi di kita. Sehingga kita akhirnya bisa membenarkan apa yang terjadi kemarin ketika di Bandara Cina, pesawat yang akan mengangkut kebutuhan ke Perancis akhirnya dibajak, ya, di-hijack oleh oleh Amerika. Lanjut, Pak. Silakan, agak cepat aja, tidak apa-apa. Next. Nah ini Bapak Ibu, saya ambilkan sedikit literatur dari Cambridge Handbook of Procurement. Jadi di sana sudah jelas sekali dinyatakan bahwa dalam kondisi emergensi, di mana kita sudah tidak akan mampu lagi untuk mengadakan sebuah proses yang kompetitif atau tendering, maka kebutuhan kita adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan atau kerusakan yang akan terjadi. Sebagaimana halnya ketika kita berhadapan dengan keselamatan yang harus segera kita tangani atau isu-isu keamanan. Jadi dari kajian literatur sebetulnya sudah cukup jelas. Dan sebetulnya saya juga memberikan masukan kepada teman-teman di kebijakan supaya tolong ini nanti juga dimunculkan dalam sebentuk tata kelola yang lebih cepat karena kita benar-benar berhitung dengan waktu di sini. Jadi next. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh di tempat yang mereka punya duit saja ya. Jadi saya tunjukkan di beberapa tempat yang mereka punya duit saja. 5 menit meminta approval, harga itu sudah naik 150.000 per piece-nya. Sehingga ketika kita melihat kondisi real seperti ini, dan ini yang saya capture ini benar-benar grup profesional procurement, bahwa memang pengadaan kita itu hitungannya sudah bukan hari lagi, sehingga ketika kita membuat sebuah edaran atau membuat norma-norma yang mohon maaf sudah tidak masuk akal dalam kondisi ini, saya sih miris sekali itu loh. Makanya ini ketika kita berbicara good governance, tapi ternyata mohon maaf ada aspek safety atau aspek security yang kita abaikan di sana. Next. Ini contohnya, ada barang standar, tapi harganya standar, tetapi barangnya nggak ada. Atau ada lagi beberapa contoh, barangnya standar, tapi nanti pre-order 30 hari. Next, silakan dilanjut. Ada banyak teman-teman. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu, sebetulnya nature-nya pengadaan di sektor kesehatan itu, ada sebuah jurnal yang cukup bagus, The Backup Procurement Operation and Healthcare Delivery. Ini Study of Public Healthcare Delivery System. Ada 2 kesimpulan yang ada di sana yang perlu kita pahami bersama, bahwa dalam layanan kesehatan itu tidak pernah disarankan adanya single sourcing. Karena ketika kita mengandalkan kepada sebuah sumber atau satu sumber, baik itu sumber pemasok ataupun satu regulasi, suatu kondisi, maka kita akan mengalami banyak kegagalan di dalam pemberian layanan kesehatan. Itu konklusi yang pertama. Konklusi yang kedua, next, dari jurnal ini adalah bahwa silakan Mbak, next. Nah, lengthy procurement cycle are not desirable. Jadi Bapak Ibu, panjangnya siklus dalam proses pengadaan di layanan kesehatan itu tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Healthcare delivery call for flexibility and responsiveness to save life. Artinya benar-benar kita itu berhitung dengan nyawa. Nyawa siapa? Nyawanya petugas, juga nyawanya dari pasien. Jadi dari 2 konklusi dari sebuah jurnal ini aja kita udah tahu bahwa pengadaannya benar-benar harus ekspres, ekstra cepat. Nah, saya nggak bisa berpikir lagi ketika dari pembuat kebijakan seperti itu. Nah,
kalau pengen kita menguji dalam sebuah tata kelola pengadaan yang best practice secara internasional, jadi sebetulnya sebagaimana kemarin ada di edarannya KPK, kita berbicaranya value for money, VFM ya, value for money. Value for money itu aspeknya minimalnya 4, ada quality, ada service level, ada time, ada cost. Nah, pada era pandemi ini, cost ini, biaya ini bisa kita nafikan. Tetapi kembali lagi ketika kita ngomong governance yang dipahami sampai saat ini, bahkan masih ada kalimat kewajaran harga. Kewajaran harga. How come? Bagaimana mungkin kita berbicara suatu hal yang wajar pada kondisi yang benar-benar sudah tidak wajar gitu loh. Jadi di modulnya supply chain management ini muncul sekali. Jadi kalau kita pengen sebuah nilai, manfaat atau kinerja, tinggal apa yang mau kita kedepankan. Kalau kita mengedepankan keselamatan, maka service level yang kita kejar, barangnya harus ada dulu. Bukan kita ngomong kualitas, bukan kita ngomong biaya. Karena service level dan waktu itu adalah sesuatu yang sangat berkebalikan. Sehingga tolong teman-teman auditor ataupun siapapun teman-teman nanti, tolong jangan concern kepada cost. Sayangnya, kewajaran biaya itu juga masih dimunculkan di banyak surat edaran yang keluar. Nah, saya senang sekali dengan salah satu mentor saya, guru saya, partner saya, ketika kita tandem kemarin di Tipikor Semarang. Jadi, yang namanya perbuatan melawan hukum, itu ada sisi administrasi, ada sisi keperdataan. Tidak bisa gebiah uyah, kalau tadi Pak Muji ceritakan, oh ini prosedur semacamnya, sepakat sekali. Jadi berulang kali saya sampaikan di pengadilan Tipikor, kalau itu masalah administrasi, penyelesaiannya hukum administrasi. Kalau itu masalah keperdataan, penyelesaiannya hukum keperdataan. Dan ini sama dengan yang disampaikan oleh mentor atau guru saya, Prof. Muzagir. Next. Silakan. Lanjut, Mbak. Nah, sebetulnya kalau, mohon maaf ya, di kita itu euforianya adalah kepada Tipikor terus. Nah, kembali lagi Mbak, slide tadi Mbak. Sebetulnya penyelesaian hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum Tipikor itu ada caranya sendiri-sendiri. Nah ini, ada caranya sendiri-sendiri. Sama-sama itu kerugian negara, ada kerugian negara yang cukup dengan tuntutan ganti rugi, ada yang benar-benar melalui putusan pengadilan Tipikor. Jadi, tetapi mohon maaf, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Kandi, bahwa mohon maaf, sekarang itu hegemoni bahwa Tipikor itu menjadi segala-galanya, karena Tipikor itu menghasilkan citra, karena Tipikor itu menghasilkan sebuah prestasi, maka orang serta-merta membawa ranah perdata, membawa ranah administrasi kepada ranah pidana. Nah, ini yang berbahaya, padahal kalau kita lihat di unsurnya Tipikor, lanjut Mbak, kalau kita lihat di unsurnya Tipikor itu kan ada 4 dan semuanya itu harus terpenuhi, dan yang paling utama adalah adanya transaksional haram. Nah ini, adanya, kalau saya menyederhanakan jadi bahasanya transaksional haram. Apa itu memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi gitu loh. Karena yang namanya PMH itu bisa kita tapis lagi, apakah itu nanti administrasi, perdata, atau pidana. Jadi semua unsur ini terpenuhi, tapi mohon maaf balik lagi, karena hegemoni Tipikor itu luar biasa, dia merupakan komoditas dalam rangka prestasi, dalam rangka pencitraan, maka akhirnya di mana-mana, seperti yang disampaikan oleh Pak Muji tadi. Lanjut, next. Silakan Mbak. Next. Nah, Bapak Ibu, saya teringat dengan bukunya guru besar dari Undip, Profesor Sudarto. Beliau menyampaikan dalam bukunya Pidana dan Hukum Pidana tahun 1978, bahwa pengendalian perekonomian semata-mata dengan sanksi pidana akan menimbulkan kegagalan dan akan memunculkan kecemasan belaka. Beberapa sidang Tipikor ini saya munculkan pertama kali sejak tahun 2013, pada saat kita penyamaan persepsi dengan KPK, dengan Bareskrim, dengan Kejagung, maupun dengan LKPP sendiri. Kenapa? Karena ketika hegemoni Tipikor ala Republik ini mengemuka atau bahkan menjalar kemana-mana, akhirnya seperti yang tadi disampaikan, orang tidak mau lagi pengadaan. Bahkan, saya kemarin sampai memberikan sebuah rekomendasi, kalau memang Bapak Ibu ditakut-takutin oleh, mohon maaf, inspektorat atau auditor yang ada di tempat Bapak Ibu, mending Bapak Ibu sudah lepas saja. Tim medis mundur semua juga nggak apa-apa. Biarkan yang merasa mampu, yang merasa good governance, bisa menjalankan good governance, yang mengeksekusi itu semua. Jadi Bapak Ibu, 2013 ini sampaikan, ternyata ini tulisan dari Prof. Sudarto sejak tahun 78, dan sekarang inilah yang muncul. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita perlu pahami bersama, saat ini kita sedang berperang.
Saya berbicara saat ini kita sedang berperang melawan pandemi, dan hukum yang ada dalam perang harusnya sudah no box. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali Mas Atas ya. Atas pengantarnya yang cukup komprehensif dan menggelitik ya, menurut saya sangat menggelitik, terutama masalah hegemoni tipikor ya, hegemoni tipikor, bagaimana kemudian tipikor menjadi komoditas citra dan prestasi, dan itu berbahaya ya, Kemudian tentang sanksi pidana dalam hal perekonomian yang kemudian bisa menemui kegagalan. Nah, ini nanti bisa dielaborasi lebih jauh nih Mbak Kanti ya, menarik sekali. Tapi sebelum ini mungkin kita perlu menanggapi Mbak Kanti beberapa hal yang sudah di chat. Jadi ada beberapa komentar dan pertanyaan dari chat, terutama yang pertama adalah bahwa tidak mudah membuktikan keserakahan dan mens rea atau niat jahat di dalam korupsi ini. Nah, silakan gimana dielaborasi Mbak Kanti tentang keserakahan dan mens rea dan hubungannya dengan anti korupsionisme. Mbak Kanti masih unmute, masih mute. Ya. Oke. Halo, sudah kedengaran? Silakan. Ya. Saya jujur saja mungkin kalau membahas secara rinci tentang mens rea ini pakar hukum mungkin yang lebih pas ya, Mas Rizal ya. Tapi saya bisa bayangkan bagaimana karena anti korupsi ini sudah begitu dominan sehingga tidak ada lagi orang yang sanggup untuk mengkritisi gitu ya. Ketika ada elemen-elemen yang hilang, ya begitu saja lewat gitu, termasuk misalnya konsep tentang bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime gitu ya. Itu yang terus-menerus diulang sehingga implikasinya adalah ketika ada elemen-elemen yang hilang, orang jadi mudah untuk menjadi permisif gitu. Ya wajar dong, boleh dong, karena ini kan extraordinary, ini extraordinary crime gitu. Jadi banyak sekali pengecualian-pengecualian yang dibuat, pembedaan-pembedaan perlakuan yang dibuat dengan dalih extraordinary crime gitu. Nah, ini juga yang perlu dibongkar gitu sebetulnya ya. Di konteks mana sih kita dengar korupsi itu extraordinary crime? Di Australia saya tidak pernah dengar gitu. Jadi itu adalah jargon yang begitu begitu kuat gitu ya, begitu kencang digembar-gemborkan di Republik kita, jujur aja gitu. Mungkin teman-teman yang punya latar belakang hukum lebih bisa mengomentari ya, Mas Rizal. Silahkan kalau ada. Ya, ada teman dari hukum di sini yang mau memberikan pendapatnya, yang berlatar belakang hukum, atau mungkin ada aparat penegak hukum di sini. Jadi sebenarnya ini nyambung juga pertanyaannya dengan banyaknya PNS yang takut dalam hal pengadaan, karena begitu pengadaan lalu banyak disangkut pautkan dengan tipikor. Nah, apalagi sekarang ini dalam keadaan darurat bencana, itu tadi apa yang sudah disebutkan Pak Mudi sama Bang Atas tadi, banyak mengaitkannya ke sana. Bahkan Bang Atas sempat bilang kalau memang ini terutama untuk auditor juga nih, ini banyak auditor di sini nih. Tadi sudah disentil oleh Bang Atas bahwa kalau auditornya kira-kira mempersusah atau kemudian terlalu rigid dalam hal prosedur segala macam, sudah tinggalkan saja. Jadi sampai sebegitunya kondisi kita seperti ini dalam keadaan saat ini. Tapi itu memang ada hubungannya dengan hegemoni tipikor. Nah, ini ada salah satu pertanyaan menarik juga dari Mas Ilham nih. Mbak Kanti, kira-kira apa penyebab terjadinya hegemoni tipikor di Republik ini? Silakan Mbak Kanti. Oh, oke. Penyebab terjadinya hegemoni. Kenapa bisa tipikor. jadi hegemoni? Ya karena dia banyak di-endorse oleh aktor-aktor yang berkuasa ya. Jadi bisa sampai menghegemoni karena di-endorse oleh aktor-aktor yang berkuasa. Siapa itu? Ya pemerintah negara yang berkuasa. Kemudian ya terus terang lembaga-lembaga internasional yang punya uang gitu ya, dan begitu gencar mempublikasikan berbagai macam teks ya dengan laporan-laporan gitu ya. Kemudian dengan lembaga-lembaga research-nya yang
terus-menerus mendaur ulang konsep-konsep yang sama gitu, dan ya uang bisa bicara banyak gitu ya. Jadi mungkin itu penyebabnya gitu, karena memang produksi pengetahuan seperti saya sampaikan di paparan tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan gitu ya, tarik menarik antara aktor-aktor yang berkuasa. Itulah yang kemudian mengantarkan kita kepada kondisi sekarang anti korupsi yang begitu menghegemoni gitu. Cuma saya mau tanya tadi, makanya saya tadi klik raise hand ke Pak Atas. Tadi disebutkan katanya ada ngobrol dengan Bareskrim. Apa itu hasil obrolannya? Silakan Mas Atas. Oke, jadi saya sampai saat ini juga masih aktif memberikan pendapat di beberapa penegak hukum. Sebulan yang lalu masih di BAP di salah satu kejaksaan negeri di Jawa Tengah. Ya, di Bareskrim saya juga kemarin sampaikan, contohnya sederhana begini, ketika kesalahan di proses administrasi, apakah Pokja, apakah panitia itu akan dijadikan turut serta? Nah, saya kan jawabnya pakai logika awam hukum. Pertanyaannya sederhana. Berapa banyak orang yang bikin SIM tetapi memalsu SKCK? Ketika yang punya SIM mengalami kecelakaan, dia sudah melakukan tindak pidana yang namanya kecelakaan lalu lintas. Sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman Bareskrim, dan waktu itu ada teman-teman dari BPK juga, karena mereka 2 tim itu, ya kalau ada Kapolres atau pejabat kepolisian yang menjadi tersangka turut serta karena kecelakaan lalu lintas, saya akan ikuti logika berpikir Anda sebagai penyidik itu loh. Karena Anda sudah mau menyangkut pautkan antara administrasi kepada korupsi pidana gitu loh. Sama halnya ketika ada pekerjaan gagal, pekerjaan yang tidak selesai, orang selalu menganggap, oh ini mangkrak karena korupsi. Tunggu dulu, masalahnya apa dulu? Kontrak itu keperdataan. Ketika keperdataan, kita buka dulu klausul-klausul keperdataannya seperti apa. Kalau permasalahannya karena dispute, ya kita selesaikan melalui jalur-jalur keperdataan yang ada. Jangan tiba-tiba terus kita langsung ngomong, ketika step terjadi gedung mangkrak atau bangunan mangkrak, maka pasti ada korupsi di dalamnya. Jadi kadang, mohon maaf, teman-teman penegak hukum pun, mazhab hukum yang mereka pahami, kalau bahasa saya, mazhab hukum ortodok gitu loh. Dimana ketika, mohon maaf, ketika ini akan bernuansa sebagai prestasi, ya akan didorong terus. Padahal kadang ketika kita uji beberapa kali, ya saya bersyukur, bulan ini saya mendapat berita yang cukup luar biasa dari Tipikor Palu yang kemarin kita hadir di sana, divonis bebas teman-teman ketika sudah berhasil kita jelaskan di tim di Palu kemarin gitu. Kenapa? Karena logika yang dibangun oleh teman-teman penegak hukum benar-benar kasar gitu loh. Dia tidak paham kontekstual pengadaan, dia hanya membaca. Saya kadang guyon saya begini, kalau Anda merasa bisa pengadaan hanya karena beli buku di Togamas atau di Gramedia, maka nggak perlu ada sertifikasi pengadaan gitu loh. Jangan Anda membaca dengan logika Anda sendiri gitu loh. Karena pengadaan itu juga ada literaturnya. Nah, tadi beberapa konsep-konsep filosofis yang saya sampaikan, bagaimana value creation model, bagaimana emergency response, nah itu kan harus dipahami dulu. Nah, teman-teman itu kadang, mohon maaf, merasa bisa baca perpresnya, tiba-tiba bisa menjudge A, B, C, D, dan ujuk-ujuknya, terus nanti ada konklusi, karena ini pakai duit negara, maka terjadi kerugian uang negara. Nah, ini Mbak Kandi. Saya punya pengalaman dari Sabang sampai dari Aceh sampai Papua itu yang mayoritasnya yang saya jujur anti korupsionisme yang saya sampaikan di pengadilan ini adalah yang sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Kanti yang ada di dalam paper atau di dalam jurnal tadi. Jadi jujur saja saya sampai saat ini seringnya melawan oknum penegak hukum atau arogansi oknum penegak hukum. Melawan hegemoninya tadi itu ya. Ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak Kanti ya. Ya. Banyak sekali nih ternyata di chat. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita satukan, yang senada dengan pertanyaan Pak Setia Nugroho tentang, ya ini sebenarnya intinya adalah, terutama dalam keadaan darurat seperti ini, itu kan ada kelonggaran dalam hal prosedur penanganan pengadaan segala macam. Tapi tetap saja, para panitia ataupun penyedia barang termasuk ya, itu mereka tetap saja takut. Nah, apakah ini karena anti korupsionisme itu sendiri, atau kemudian bagaimana sih auditornya ini kemudian
apakah tidak komprehensif dalam menilai tentang korupsi. Nah ini dari Mbak Kanti gimana? Jadi termasuk banyak PNS takut lah istilahnya gitu, walaupun sekarang prosedurnya sebenarnya sudah dilonggarkan. Gitu. Pertanyaannya apa? Kenapa mereka takut? Oh, PNS takut. iya. Saya rasa mungkin itu lebih pas ditanyakan ke Mas Rizal ya, karena Mas Rizal yang kasih pengantar kan tadi. Mas Rizal aja yang jawab Mas kayaknya. Rizal aja itu. Iya, oke. Pak Muji juga boleh karena ini Oh iya, atau Pak tadi Muji boleh. Pak Muji termasuk ini Pak Muji yang tadi main serea ataupun keserakahan, apakah itu bisa dibuktikan, Pak? Lalu kenapa PNS takut? Padahal KPP pun sudah melonggarkan prosedur. Kira-kira gimana Pak Muji? Ya, tadi saya katakan ada yang meneliti, yang mencari data dari berapa tadi 51 kasus, 51 keputusan pengadilan. Ternyata 53%-nya diputus tanpa adanya niat jahat yang terbukti. Hanya karena salah prosedur. Prosedur, sebagaimana disampaikan Pak Atas tadi, itu adalah hukum dinamis, hukum administrasi negara yang dinamis. Yang dinamis ditakar sama hukum pidana. Di dunia ada nggak? Ada nggak satu negara? Kalau ada, saya transfer nanti uangnya 300.000. Ada nggak satu negara yang melakukan? Ada suatu kesalahan prosedur ditakar dengan hukum pidana? Nggak ada, saya yakin. Tapi kalau saya salah, saya berarti akan ngirim uang 300.000 lah. Gitu. Itu berikut karena track record seperti ini menjadikan para AS ini takut. Ya. Bukan takut serakah, takut salah. Tapi hari ini sudah dibuka lah koridor itu. KPK menyatakan bahwa harga bukan satu-satunya ukurannya, termasuk BPKP ya. Harga bukan satu-satunya ukuran. Dilihat ada enggak aliran dana, kickback dan sebagainya. Hari ini ya. Ya, jadi hari ini sebenarnya nggak perlu takut asal kita tidak melakukan apa tadi intervensi negatif, tidak terima suap, tidak melakukan kolusi, ya segera bertindak seperti harapan Pak Atas tadi. Ya hari ini harus pengadaan dokumen harus segera dilakukan, sangat cepat harusnya seperti itu. Asal kita tidak melakukan. Gitu aja Pak. HPS perlu nggak Pak? Ini ada yang tanya juga nih. HPS nggak perlu dibuat. Ya. Nggak perlu dibuat. Oke. Ya. Untuk penjelasan resmi ya. Nggak perlu dibuat, ya. Penyedia sudah menyampaikan harga, gitu aja. Ya. Oke, karena ada banyak juga pertanyaan tentang HPS ini. Lalu, boleh sekarang kalau auditor mau memberikan pandangannya, karena tadi seolah-olah dalam tanda kutip agak diserang juga nih auditor. Ada dari BPK. Harus. Ada dari BPK di sini, bagaimana pemahaman tentang korupsi. Jadi PNS ini takut karena auditor. Nah, takut diaudit. Apalagi saat-saat sekarang ini mereka tetap berpikir nanti setelah bencana ini mereda mereka akan diaudit. Nah, ketakutannya pada saat justru diaudit itu. Nah, siapa yang mengaudit? Auditor. Kenapa sih Anda itu menakutkan? Kira-kira begitu. Ada yang bisa menjawab dari sini, teman-teman dari auditor. Ini ada Mas Iwan ini, gurunya auditor. Ada ya, Kang di Iwan. Sini auditor ada beberapa orang Pak dari BPK, ada Pak Iwan, ada Mas Nur Andi, ada Mas Fauzan, terus auditor dari BPKP juga ada. Boleh. Banyak. Ada juga dari Ijen. Silakan kalau ada yang mau memberikan tanggapan tentang auditor. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Iwan. Ya, dari BPK. Silakan. Ya. Ini gurunya auditor. Tadinya mau jadi pendengar aja ya. perlu insight-nya Pak Iwan. Silakan. Iya, baik. Sebetulnya auditor saya mau mendengarkan diskusi ini. Yang menjadi tertuduh adalah bahwa auditor menjadi kacamata kuda gitu kan dalam melakukan audit pesannya. Padahal begitu, ya. Iya kan? Iya. Dan nanti yang mengeksekusi bukan auditor justru. Yang mengeksekusi kan nanti justru adalah aparat penegak hukum atau penyidik kan gitu kan. Auditor kan justru harusnya menyelamatkan sebelum masuk ke penegakan hukum kan gitu. Ya kan? Kalau waktu saya masih jadi auditor saya bilang bersyukur kalau menjadi temuan auditor karena auditor bukan penegakan hukum kan gitu kan. Justru auditor ini kan mengamankan kerugian negara. Jadi sesegera mungkin kalau ada kerugian negara dikembalikan kan gitu. Dan kalau kerugian negara dikembalikan berarti kan
warga negaranya sudah tidak ada. Nah, mereka ya sudah gitu kan dikembalikan. Nah, memang yang jadi masalah kembali lagi seperti saya sering berdiskusi dengan Pak Muji gitu kan, yang menjadi permasalahan memang ada kata-kata perbuatan melawan hukum di dalam Undang-Undang 31 pasal 2 gitu kan. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum gitu kan. Bicara melawan hukum ya mau tidak mau berarti semua pelanggaran aturan itu pasti adalah melawan hukum kan gitu kan. Pelanggaran undang-undang melawan hukum, pelanggaran PP melawan hukum, itu kan memang bahasa yang sangat luas gitu kan. Dan memang di banyak negara mungkin hanya Indonesia satu-satunya yang mendefinisikan korupsi dengan perbuatan melawan hukum kan gitu kan. Ya. Karena negara korupsi itu ya juga mungkin hanya hanya di Indonesia yang mengatakan bahwa korupsi itu pasal pidana gitu loh. Nah, kalau di negara lain korupsi itu penyakit, tapi tidak mengatakan itu sebagai suatu pidana gitu kan. Jadi penegakannya tentu perdata, seperti yang disampaikan Mas Atas tadi, perdata atau masalah apa tadi administrasi negara, administrasi. Memang dua itu. Dan kembali lagi bahwa pidana itu di dalam unsur hukumnya ada ultimum remedium gitu kan. Ultimum remedium dia adalah upaya puncak, upaya terakhir gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa dikembalikan, nggak bisa diselamatkan, ya udah kan gitu kan. Ya. Nah ini di Indonesia sedikit-dikit memang pidana sih, pidana. Jadi susah mau gerak gitu kan. Nah solusinya tadi kan langsung aja saya loncat ke masalah solusi ya. Solusinya sebetulnya karena ini keadaan darurat untuk COVID-19 ini, pandemi, maka mau tidak mau harusnya ada aturan bagaimana pengadaan barang jasa pada saat pandemi itu dipublikasikan dan itu diratifikasi dalam bentuk PP gitu kan. Kan dia perpres kan, berarti aturan harusnya peraturan kepala LKPP gitu kan. Yang sudah sederhana saja, misalnya tadi tidak ada HPS ya sudah. Tapi kan ada aturannya. Kembali lagi bahwa auditor itu sebetulnya adalah menilai pelaksanaan peraturan. Jadi sederhana, auditor itu adalah menilai pelaksanaan peraturan. Jadi kalau ada peraturannya, ya udah nanti tinggal dibandingkan antara pelaksanaan peraturan dengan peraturan yang ada. Yang sering jadi masalah kan adalah bahwa peraturannya tuh tidak ada gitu kan. Jadi kita bilang ini kondisi darurat. Tapi peraturan kondisi darurat ini sudah diterbitkan nggak oleh pemerintah. Nah itu kalau itu sudah ada dan itu setara ya sudah nanti oleh auditor BPK atau auditor BPKP itu harus disepakati, dan sebelum peraturan itu keluar ya memang sudah dikomunikasikan dengan auditor. Jadi bukan tiba-tiba keluar peraturan terus auditornya tidak sepakat, tapi di situ juga sudah ditandatangani, maksudnya sudah kan setiap peraturan itu terutama terkait dengan audit harusnya sudah diketahui oleh BPK gitu kan. Jadi BPK memberikan masukan di sana peraturannya seperti apa sehingga keluar peraturannya, dan jadi nanti begitu auditornya turun pun dia akan ikuti peraturan. Oke. Ya. Terputus Bang Iwan. Ya, Sambil nyetir beliau. Nggak konsen nanti. Iya, ya sudah. Oke, tapi menarik apa yang disampaikan Bang Iwan ya, bahwa auditor itu berdasarkan kriteria, dan sayangnya kriterianya adalah peraturan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih ini ada pertanyaan juga. BPK, BPKP, Inspektorat kadang-kadang berbeda pandangan gitu ya. Nah ini semoga apa yang disampaikan Bang Iwan tadi bisa menyatukan pandangan nih BPKP, BPK dan Inspektorat tentang menyikapi produk-produk peraturan yang ada terutama terkait dengan pengadaan dan khususnya lagi tentang korupsi. Atau kita jawab dulu pertanyaan dari Bang Isa, ini cukup menarik, Mbak Kanti ya. Ya. Sempat baca nggak dari Bang Isa ini? Sebentar, tadi udah turun banyak soalnya. Sebentar, mana ya? Scroll ke atas dulu ya, di awal-awal ya pertanyaannya. Halo? Dibacain aja boleh, Mas? Apa ya pertanyaannya?
Ya, Mbak Kanti, sepertinya Mas Rizal agak sedikit terganggu koneksinya. Oke, ya. Oke, Tadi jadi Bang Isa, mana ya Bang Isa? pertanyaan dari Bang Isa ya. Kita scroll dulu sebentar. Halo. Ya. Ini Mbak Kanti. Ya. Ya. Jadi gimana Mbak? KPK dengan Korsubdahnya itu sasarannya masih saja birokrat, Mbak. Pertanyaannya apa jadinya? Kenapa KPK dengan Korsubdahnya sasarannya masih saja birokrat? Oke, kenapa masih saja birokrat? Sebetulnya sudah saya singgung sih di mana? Ya. Di paparan itu, karena ini ada kaitannya dengan agenda neoliberalisme ya. Jadi kepentingan bisnis-bisnis besar gitu ya, yang ingin memperluas bisnisnya di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia dengan membenahi birokrasi gitu ya, supaya semua prosedurnya sesuai dengan apa istilahnya pakem-pakem mereka gitu ya, supaya ada yang mengistilahkan transplantasinya gampang gitu ya, perpanjangan bisnis dan lain sebagainya mudah, dibuat mirroring dengan apa yang ada di negara-negara dunia pertama gitu ya, first world gitu istilahnya. Jadi memang ini kepentingan bisnis sangat besar di sini gitu, dan inilah yang kemudian mendorong gerakan anti korupsi itu fokus kepada birokrasi supaya perizinan mudah, urusan bisnis juga semakin terbuka lebar gitu ya. Ya itulah yang menjadi motivasi menurut saya. Saya sedang menggarap sebuah makalah, sekarang lagi proses peer review gitu ya. Ini makalah ini melihat bagaimana korupsi dimaknai dalam kaitannya dengan demokrasi. Nah, argumen-argumen yang kami buat, kebetulan ini makalah saya tulis berdua, di antaranya dalam paper itu adalah diskursus seputar korupsi dan demokrasi yang ada di Indonesia itu tidak terlepas dengan tidak terlepas dari ya itu kepentingan bisnis gitu ya. Jadi bahwa kemudian demokrasi ini membuka saluran informasi, kita semua merasakan manfaatnya gitu ya. Kita juga diuntungkan, tapi berbagai macam kebijakan terkait yaitu mempromosikan demokrasi liberal ala Barat gitu ya, sebetulnya itu sangat sejalan dengan agenda perluasan bisnis gitu. Sekian kayaknya. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Iya, terima kasih. Ini chatnya kok hilang ya? Oh, ini ya, barusan dari Mbak. Sepertinya karena Mas Rizal tadi sempat disconnected ya. Iya, saya disconnect terus hilang, belum saya save tadi ya. Tapi di sini ada ini Mas, beberapa orang yang sudah raise hand, mungkin ingin bergabung Oke, untuk... boleh. Siapa? Ya. Tadi saya nggak lihat Sofia, maaf. Bisa ditunjukkan Sofia siapa? Pak Setio Nugroho dulu ya. Oh, silakan Pak Setio. Terima kasih, saya poin-poin aja. Jadi pertama saya sampaikan fenomena nyata yang disampaikan ini dari para inspektur ini justru ngepel ke kami menyampaikan ketakutannya itu atas kemudian Mohon maaf Pak Setio, nggak semua kenal jadi mungkin harus di... Oh iya, izin. Mohon izin, nama saya Setio, saya dari BPKP Manado, Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Intinya fenomena itu betul bahwa para PPK yang ada di wilayah sini, pada mereka ketakutan semua. Padahal faktanya, ironinya, ini sudah dibuka. Tadi saya nanggapi Pak Iwan dari BPK, sudah dari SE nomor 3 tahun 2020 dari LKPP itu sudah membuka jalur Tirulu itu sudah dimudahkan. Langsung pesan, langsung ke rekanan penyedia yang mempunyai track record yang memang biasa menyediakan, harga udah nggak dipermasalahkan karena kondisinya tidak wajar kan. Terus nanti tinggal dibayar. Nah, ada buntutnya di SE tersebut. Pada akhir setelah pembayaran, di hilirnya nih, akan dilakukan audit. Nah, ini dia. Jadi tetap aja mereka bayangan. Jadi
analoginya ada pernah ingat nggak? Jadi ada sebuah pintu ditutup terus, orang nggak boleh ke situ. Ini pintu sudah dibuka, tapi para PPK ini merasa bahwa pintunya tertutup. Jadi waduh, udah di-share-kan. Jadi begitu kuatnya hegemoni anti korupsi itu. Jadi solusinya ya encourage kepada mereka, bener kok, bener Pak Muji, ini sudah dibuka. Ini kondisi darurat. Kalau nggak mati tuh tambah banyak tuh APD semua, ayo cepat gitu. Jadi cuman memang tantangannya bagaimana menghancurkan hegemoni yang sudah keluar nih. Jadi saya senyum sendiri ketemu sudah dibuka, tapi mereka masih pada ketakutan. Jadi dengan sesi ini barangkali terus campaign begitu hebatnya. Sekarang ini KPK gencarnya, udahlah, walaupun harga terbaik itu bukan harga yang paling murah, tapi silakan sepanjang tidak ada mensreanya sudah. Jadi ini campaign ya, big campaign untuk para teman-teman ini sudah kadung mungkin berkooptasi ketakutan lama gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setio. Nah, ini dari auditor ini ya, dan kabar gembira ini. Menurut saya ini kabar gembira dari auditor, bahwa auditor dari apa yang disampaikan Pak Setio seperti terkesan justru malah mendorong teman-teman untuk supaya tidak takut gitu. Jadi ini kabar gembira dari teman-teman auditor ya. Cuma mudah-mudahan BPKP pun tidak takut sama BPK ya. karena nanti yang akan berhadapan dengan ini teman-teman adalah BPK, sementara BPKP mendorong gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman auditor justru bisa mendorong untuk jangan takut, karena kesalahan-kesalahan pun atau aturan pun sebenarnya sudah dibuka ruang. Buka ruang. Ya, oke. Oke, itu dari Pak Setio. Lalu ada yang raise hand lagi, Sofia? Ada Mas, ini dari Pak Dwiki Agung. Ya, kami silakan. persilahkan. Silakan Pak Dwiki. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan. Perkenalkan, saya Dwiki dari Direktorat Jenderal Pajak. Pajak, ya. Ya, ini mungkin mau nanggapin yang makalahnya Mbak Kanti ya. Boleh. Oke, Mbak Kanti ini kan Mbak Kanti bilang, saya udah baca PPK, tapi maaf saya belum nonton yang klip yang ketiga, masih sampai yang kedua. Jadi gini, kalau dari Mbak Kanti kan, diskursus anti korupsi ini kan dibangun salah satunya dengan lewat narasi-narasi Westworld ya, bahkan US, UK, Eropa dan semacamnya untuk salah satunya kepentingan bisnis. Nah, menurut saya mau nanya sebenarnya apa yang salah kalau misalnya memang anti korupsi itu dibangun atas perspektif tersebut? Karena kan gini, Mbak, bukannya kalau yang sejauh saya tahu ya kalau kita ngomong sosial kontrak kan memang pemerintah ada bukan sebagai tulang punggung masyarakat, tapi pemerintah ada sebagai penanggung jawab, sebagai pelindung agar hak-hak masyarakat ini enggak diambil gitu sama orang lain. Nah, apa yang salah ketika memang paradigma anti korupsi itu seperti itu untuk melindungi kehidupan sipil masyarakat gitu, agar ya masyarakat bisa bisnis, bisa berusaha, bisa nyari uang dengan tanpa ada distorsi dari koruptor yang ada di ruang publik, yang ada di institusi publik gitu. Tapi saya suka dengan unsur yang dibawa Mbak Kanti bahwa korupsi itu adalah sebuah isu yang multidimensional, Mbak ya. Jadi bukan cuma korupsi adalah perbuatan melawan hukum itu doang, tapi memang bisa lihat dari berbagai dimensi. Tapi menurut saya agak kurang tepat kalau misalnya kita memandang korupsi itu sebagai sesuatu yang subjektif ya. Karena menurut saya ya korupsi itu objektif. Korupsi adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan publik yang digunakan untuk kepentingan privat. Itu. Mungkin tanggapannya Mbak Kanti. Terima kasih. Ya. Silakan Mbak Kanti. Ya, makasih Mas Dwiki atas pertanyaannya. Tadi ada statement bahwa sebentar ya, maaf agak rusuh di sini. Oh iya, santuy. Sebentar. Jangan di-mute Mbak Kanti. Iya, sepertinya beliau ada sedikit gangguan karena Mbak Kanti ini kan punya beberapa anak juga ya. Oh iya, mungkin kita masih menunggu beliau sebentar. Jadi intinya Mas Dwiki tadi malah justru tidak setuju kalau korupsi itu subjektif ya? Iya, karena bagi saya ya korupsi, saya setuju dengan pendapat Mbak Kanti bahwa korupsi itu multidimensional ya Mas. Jadi memang kita bisa ngeliat korupsi dari segala macam. Tadi di papernya Mbak Kanti mengangkat salah satunya tentang unsur budaya ya kan, tentang sosial, mempertahankan strata sosial segala macam. Tapi kalau bilang korupsi subjektif,
pemaknaannya beda, menurut saya tidak tepat sih. Karena bagi saya Oke. pemerintah dimanapun fungsinya sama. Oke, Halo. silakan Pak Ati, sudah on air? Ya, Ya, ya. silakan. Tadi ada statement apa salahnya dengan kalau kita Paradigma, mengikuti template dari Western context gitu ya, negara-negara global North. Apa salahnya? Karena kan tujuannya baik, ingin melindungi kepentingan rakyat gitu ya. Sekarang pertanyaannya, setujukah gitu ya teman-teman bahwa betul anti korupsi yang kita sudah punya sekarang itu melindungi kepentingan rakyat? Atau hanya kepentingan sebagian dari rakyat, khususnya bisnis gitu ya, dan kelas menengah gitu. Apalagi sekarang kalau kita kembali ke pengalaman para birokrat gitu ya, justru mereka adalah orang-orang yang banyak terdampak secara negatif ya dengan gerakan anti korupsi ini, menjadi dikriminalisasi. Kalau contoh dari pengadaan barang dan jasa gitu. Jadi mungkin harus dipilah-pilah ya, Mas Dwiki. Waktu Mas Dwiki bilang bahwa ini untuk kepentingan rakyat dan lain sebagainya. Jadi pemberantasan korupsi yang mana yang diklaim untuk kepentingan rakyat gitu? Karena korupsi itu sendiri sekarang ada sekian banyak macam perbuatan kan yang diklasifikasikan sebagai korupsi. Itu kan yang itu yang dipermasalahkan. Jadi studi korupsi kritis menyoroti itu tadi penggunaan istilah korupsi untuk sekian banyak perbuatan yang punya konteks sosialnya, punya konteks ekonominya gitu. Maaf nih ada ininya background voice-nya. Jadi itu yang saya soroti. Kemudian tadi ada lagi pertanyaan, tidak setuju bahwa korupsi itu subjektif. Ya nggak masalah sih, nggak apa-apa gitu. Boleh saja, sah-sah aja gitu. Jadi kita bersepakat bahwa kita berbeda pendapat gitu ya. Karena kalau kita pakai lensa social constructionism gitu ya, dengan asumsi filosofi yang berbeda, maka kita akan punya kesimpulan yang berbeda gitu. Mungkin Mas Dwiki lebih cenderung kepada pendekatan yang satu lagi gitu kan, yang ada yang mengistilahkannya sebagai rasionalis atau positivis ya Mas Rizal ya, atau kalau di slide saya kemarin saya sebut tradisionalis gitu, karena itu yang sekarang harus ditinggalkan. Kalau yang saya kampanyekan adalah itu pendekatan yang harus ditinggalkan gitu, bahwa pemaknaan korupsi itu sangat beragam, dan yang saat ini begitu dominan adalah pemaknaan korupsi versinya negara-negara global north yang kemudian diimpose gitu ya, dipaksakan ke konteks global south, dan ini sudah menjadi bahasan literatur studi korupsi kritis. Ada banyak referensi yang saya bisa share ke Mas Dwiki, kalau masih belum teryakinkan gitu ya, kita bisa japri setelah ini. Itu kira-kira. Oke. Menjawab. Gitu Mas Dwiki ya. Oke, terima kasih. Tapi mungkin ada yang menarik juga nih Mbak sebenarnya. Tadi Mas Dwiki sebenarnya setuju bahwa itu bisa dimaknai dengan multidimensi, tapi tidak setuju pemaknaannya subjektif. Mungkin sedikit aja, apa sih yang dimaksud dengan subjektif di sini Mbak Kanti? Ya, subjektif. Jadi setiap kata itu ini jadi agak-agak linguistik ya. Gimana? Bisa Pak Atas. Ya, boleh Pak Atas. Ya. Silakan. Ya, silakan Mas Atas. Oke, lanjut dulu deh, Mbak Kanti. Koneksinya terganggu mungkin. Maksudnya subjektif ya. Jadi kalau kita dari segi bahasa gitu ya, ini kan memang critical discourse analysis ini banyak meminjam dari linguistik ya. Jadi kalau dari segi bahasa, istilah korupsi, kata korupsi itu bisa disematkan ke berbagai macam perilaku gitu ya. Nah, katakanlah memberikan ucapan terima kasih gitu ya, memberikan ucapan terima kasih buat sekelompok orang tertentu adalah hal yang baik gitu ya, pantas untuk dilakukan dan tidak ada yang salah dan lain sebagainya. Tapi kemudian untuk outsider, mungkin orang-orang yang
tidak paham dengan perilaku itu, tidak pernah mengalaminya, dan mungkin berada dalam konteks sosial budaya ekonomi yang berbeda gitu, maka dia akan bisa memaknai itu sebagai korupsi, sebuah penyelewengan, sesuatu yang sifatnya merugikan gitu misalnya. Tapi ya tidak sebaliknya dengan orang-orang yang sehari-hari mungkin kehidupannya biasa saja gitu ya, melakukan hal tersebut gitu. Nah, di sini pemaknaan jamak itu tadi gitu. Termasuk juga contoh-contoh saya misalnya tentang pembangunan gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan ya? What is development gitu. Nah, itu juga menjadi perdebatan tersendiri di bidang di ranah development studies gitu ya, terutama khususnya orang-orang yang scholars dari critical camp akan mempertanyakan gitu ya. Kenapa kita punya konsep pembangunan yang mengikuti trajektori barat gitu ya, itu argumen lainnya gitu ya. Terus tentang profesi aja, tentang profesi kita nih, saya punya profesi sebagai dosen gitu ya. Bagaimana saya memaknainya akan berbeda dengan cara orang lain memaknainya, dan juga cara kolega saya di katakanlah di konteks negara lain, misalnya di Australia atau di Jepang atau di Cina, cara mereka memaknai akan berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi landasan berpikir filosofi social constructionism yang juga menjadi pegangan para critical scholars gitu ya, bahwa kehidupan sosial kita ini diwarnai dengan makna, diisi dengan makna, dan makna itu sifatnya subjektif. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi intersubjektif ya, bagaimana kita memaknai sesuatu itu dipengaruhi oleh lingkungan kita gitu. Nah, ya kalau kembali ke korupsi, yang mau saya garis bawahi adalah ya korupsi yang sekarang menjadi dominan, konsep korupsi yang menjadi dominan dalam gerakan anti korupsi itu sangat-sangat dipengaruhi oleh value sistemnya negara-negara global north yang memisahkan antara public dan private gitu ya. Padahal ini bukan sesuatu yang berlaku universal gitu. Oke, iya, siap Mbak Kanti. Jadi saya ingin menekankan sedikit aja ke Mas Dwiki. Jadi kalau Mas Dwiki setuju itu bisa dimaknai multidimensi, justru itu sebenarnya makna dari subjektif. Ya. Jadi itu sebenarnya justru subjektif karena bisa kita maknai multidimensi. Kalau pemaknaannya satu dimensi, itulah yang disebut objektif. Mungkin itu juga yang mau dimaksudkan oleh Mbak Kanti. Oke, ada yang raise hand lagi nggak, Mbak Sofia? Pak Ide Juang sudah ada di sini? Pak Ide Juang ada, sebentar saya cari tadi. Pak Ide Juang bisa bergabung? Pak Ide Juang sudah bergabung ya, tapi setelah Pak Muhammad, Pak Muhammad sudah raise hand tadi, silakan Pak Muhammad. Ya, sebelum Pak Muhammad juga ada Pak Karneji, Mas Rizal. Oh iya. Raise hand juga Pak Muhammad tadi. dulu deh, habis itu Pak Karneji, baru Pak Ide. Iya. Silakan Pak Muhammad Syaifullah ya. Oh, Pak Muhammad Syaiful ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Dator ya, dan para narasumber dan kan semuanya yang ikut seminar ya. Saya tertarik tadi atas pernyataan dari Pak ya, dari sedikit dari pernyataan dari Pak Setio tadi ya, terkait dengan pelaksanaan yang lagi kita lakukan sekarang, yang pengenalan barang jasa terkait dengan wabah ini ya, wabah COVID ini ya 19. Memang dengan keluarnya surat edaran itu tadi ya, surat edaran LKPP itu memang kalau saya lihat sih memang sekarang kan dimudahkan ini ya, semua pengenalan barang jasa gitu, karena bisa penjualan langsung gitu pertama ya, kedua juga tidak perlu membuat KPS nanti baik nanti PPK itu kan nggak perlu bikin APS ya gitu, karena pun nanti hanya membuat bukti pembayaran mengajar itu pun tidak perlu diverifikasi ya kan sekarang dengan SLKPP yang 3 itu ya. Cuman kalau saya lihat ini justru nanti rentan terjadi korupsi, pengembangan justru menjadi rentan gitu loh ya kan. Kenapa? Karena nanti dengan atas nama kondisi darurat gitu ya, karena semua dimudahkan, otomatis kan pengendalian itu akan kecil kan, akan lemah gitu ya. Sehingga pengendalian lemah, resiko penyimpangan akan tinggi gitu loh. Itu kan otomatis kan, pengendalian kecil, resiko penyimpangan akan besar, akan tinggi kan. Ya kan memang nanti setelah dilakukan
setelah selesai kegiatan atau pelaksanaan penambahan jasa, nanti akan diaudit oleh pertama APIP dulu ya, baik inspektor oleh BPKP. Nah, audit ini juga kalau menurut saya akan susah, akan nyari penyimpangannya. Kenapa? Karena ini kan kondisi wajar, kondisi kan tidak wajar kan, sehingga kita tidak bisa membandingkan mana harga yang wajar, ya kan? Paling banter hanya auditor membandingkan memang harga yang disampaikan oleh si rekanan, oh ya oke, sudah dia sudah menyajikan bukti rekanan, bukti harga gitu ya. Mungkin entah dia dapat dari distributor atau supplier ya, atau mungkin dia dapat dari harga pasar. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak yang tadi itu narasumber ya, Pak siapa tuh? Pak Atas tadi ya, bahwa harga tuh berfluktuasi loh, cepat sekali loh. Jadi kan auditor nggak bisa menurut saya membandingkan, oh harga ini Bapak harganya mahal sekali Pak, ini kan agak murah kan, nggak bisa misalnya dengan kondisi tidak ini. Sehingga resiko korupsi akan tinggi menurut saya. Ya kan, banyak rekanan bahkan di kondisi sekarang ya rekanan juga karena memang merasa dibutuhkan minta uang muka itu 100%, ya kan. Yang saya lihat di perpres manapun tidak ada uang muka 100% ya, tapi nggak tahu kalau sudah ada aturan lain lagi. Cuma kalau kalau pernyataan lisan mungkin oke, sampaikan bahwa uang muka boleh 100%, tapi di aturan manapun saya tidak ada uang muka 100% gitu loh. Jadi kan ini juga itulah menurut saya ini hanya masalah resikonya akan tinggi ya terkait dengan masalah korupsi ya, kalau kita terkait dengan korupsi. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Muhammad Saifullah. Pak Saiful ya Pak. Pak Saiful ya. Ya, terima kasih Pak Saiful. Jadi penekanan lebih kepada ini ya, aturan-aturan yang sudah ada sebenarnya ya. Jadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Setio. Terima kasih. Lalu Pak Kanerji, silakan. Mas Karneji. Ya, selamat sore. Sore. Iya, saya Karneji, PFA di perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, tadi Pak Saiful itu atasan saya itu kebetulan. Nyambung dong. Ya, silakan. Iya. Nah, iya. Jadi kalau saya tertarik dengan pembahasan tadi dari Bu Kanti, dengan dari Pak Muji tadi juga, memang betul, saya sepakat. Yang kita sepakati adalah harusnya kalau kita melihat suatu tindak korupsi, kita harus bergerak dulu dari keserakahannya, bukan dari prosedur. Saya setuju dengan itu, saya sepakat. Sama seperti tadi saya sepakat juga dengan pendapat dari Ibu Bu Kanti, korupsi itu subjektif, benar. Kenapa saya sebut subjektif? Contohnya begini, saya terlambat masuk kantor. Menurut saya itu keterlambatan biasa. Tapi bagi sebagian orang bisa saja dikatakan korupsi waktu. Itu sebenarnya sama saja. Jadi subjektif. Nah, tapi satu lagi yang kita sepakati, korupsi sangat menyebalkan. Yang kita sepakati. Benar tidak, Pak? Bapak Ibu semua? Korupsi sangat menyebalkan. Nah, karena menyebalkan itulah, makanya kita mau memberikan suatu punishment. Nah, bagaimana kita membuat punishment terhadap sesuatu yang subjektif, tapi membuat punishment-nya secara objektif. Tentu kita buatlah tools untuk mengkuantifikasikan definisi korupsi yang tadinya subjektif itu menjadi objektif, supaya apple to apple dia. Nah, permasalahannya sekarang adalah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan tadi, auditor dari BPK, Bapak dari BPK tadi, benar, auditor bergeraknya di audit. Audit itu adalah gampangnya audit itu membandingkan antara kondisi dengan kriteria. Artinya, objektif dengan objektif. Seperti itu. Permasalahan berikutnya, bagaimana kita mendeteksi, mengidentifikasi keserakahan itu tanpa mengobjektifkannya dulu. Bagaimana mengobjektifkannya? Dengan melihat dari prosedur. Kita setuju, kita sepakat. Tidak semua kesalahan prosedural itu berujung pada korupsi atau berawal karena korupsi, karena keserakahan. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah mayoritas korupsi ataupun keserakahan itu pasti meninggalkan jejak kesalahan prosedur. Nah,
permasalahan berikutnya bagi sisi auditor adalah tools-nya kita, karena untuk menilai objektif dengan objektif itu, kita tidak punya bagaimana untuk mengkuantifikasikan yang subjektif tadi, yang keserakahan tadi itu, untuk merubahnya menjadi sesuatu yang bisa diukur secara objektif. Oleh sebab itulah, maka pendekatannya yang kita lakukan adalah tracing keserakahan itu melalui kesalahan proseduralnya, untuk mendeteksi ada tidaknya niat jahatnya, ada tidaknya keserakahannya. Seperti itu kira-kira. Nah, yang perlu kita bahas sekarang adalah desperate times need desperate measures. Nah, itu sudah dilakukan sekarang dengan ada permudahan segala macam peraturan yang terbaru tentang keadaan darurat ini, mempermudah proses pengadaan, itu sudah dilakukan segala macam. Nah, yang perlu dilakukan sekarang adalah measures what matters. Mengukur apa yang perlu diukur pada saat ini. Apakah korupsi itu perlu? Perlu. Tapi yang perlu dibandingkan lagi. Saya tidak melihat korupsi ini, penyimpangan keuangan ini tidak penting atau tidak ya. Tapi yang saya lihat adalah measure what matters-nya. Dalam kondisi ini, mana yang lebih penting? Kehilangan keuangan sedemikian rupa, sedikit atau banyaknya uang rupa, atau sedikit nyawa. Banyak uang yang hilang atau sedikit nyawa yang hilang. Itu yang perlu diperhatikan sekarang. Makanya tadi dibilang Pak, yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi dari BPK itu sudah benar juga. Itu yang perlu kita sepakati. Apa yang penting yang mau kita nilai sekarang? Seperti itu Pak kira-kira. Ya. Oke, terima kasih Mas Karneji. Jadi apa yang disampaikan Mas Karneji lebih kepada supaya apple to apple ya, yang tadinya pemaknaan anti korupsi subjektif, pemaknaan korupsi subjektif, tapi anti korupsinya juga harus objektif. Ada pandangan Mbak Kanti untuk memecahkan permasalahan ini? Mbak Kanti? Masih unmute itu? Ya, masih. Ya, oke. Halo. Ya. Saya bisa memahami kesulitannya ya, gimana karena ini ada dua domain yang berbeda nih gitu. Saya bicara korupsi dengan kacamata constructionism gitu ya. Kemudian harus diterjemahkan dalam bahasanya auditor gitu ya. Gimana rumit banget gitu. Cuman yang saya tangkap sih tadi intinya adalah pada prakteknya audit itu tetap harus dilakukan gitu ya, bahwa mekanisme pelaporan keuangan dan lain sebagainya tetap harus ada gitu ya. Tapi saya ada satu makalah yang menarik juga, yang menunjukkan bahwa kondisi sekarang ASN takut membuat keputusan atau takut bertindak gitu ya, dalam proses pengadaan terkait COVID-19 juga dialami di konteks India gitu ya. Ada satu paper yang membahas bagaimana proyek-proyek pemerintah menjadi terbengkalai gitu ya, project delays disebutnya di situ, karena ya ini aktor-aktor pemerintah menjadi ketakutan gitu ya, dengan begitu masifnya gerakan anti korupsi di India gitu. Nah, jadi mungkin kalau dari sisi auditor, entah mungkin ada mekanismenya untuk bagaimana menerjemahkan sesuatu yang sifatnya subjektif ini supaya tidak salah hukum itu tadi yang disebut oleh Pak Muji gitu ya. Tidak ada niatan jahat, tidak ada keserakahan di dalamnya, tapi kemudian diterjemahkan sebagai pelanggaran dan imbasnya jadi terkena pasal korupsi gitu ya. Nah, saya terus terang nggak bisa membantu di bagian ini karena mungkin memang bukan bidang saya ya, auditing. Teman-teman auditor kali yang lain yang bisa memberikan pandangan bagaimana gitu, menerjemahkan sesuatu yang subjektif menjadi menjadi pakem yang bisa dipakai oleh para auditor gitu. Ya. Oke. Mungkin nyambung ini dengan tadi setelah Mas Karneji, sekarang Pak Ide Juang sudah on air, masih unmute itu.
Iya, halo. Ya, silakan Pak Ide Juang. Mungkin juga termasuk ini beliau Sudah adalah saya nyalakan menunggu beliau sudah. Ya. Jadi ini ada hubungannya dengan auditor juga nih Pak Ide. Dari menobjektifkan sesuatu yang subjektif. Nah, mungkin ada insight lagi dari Pak Ide atau mungkin ada tanggapan yang lain. Silakan. Pak Ide Juang, silakan. Terima kasih. Sudah dengar kan? Sudah. Halo. Bagus. Oke. Sudah bagus suaranya, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ide di Makassar, BPKP. Menerima tantangan dari Ibu Kanti untuk mengobjektifkan yang subjektif. Jadi yang subjektif itu atas aturan. Jadi menyimpang, tidak menyimpang, benar, salah, baik buruk, patuh, tidak patuh, memang subjektif. Tapi ketika sampai ke nilai rupiah, itu objektif. Karena 1 juta ya 1 miliar. Jadi kami auditor, itu kepatuhan atau ketidakpatuhan itu jalan, bukan tujuan. Tujuannya sebagai seorang adalah menyelamatkan BJ atau BJ yang reguler. Jadi kami tangkap ujungnya aja. Kalau memang ada kerugian negara, ya itulah ukuran yang objektif, kerugian negara sekian rupiah gitu. Demikian. Oh, demikian, iya. Ya, masalahnya begini ya, kalau emang kita harus lepasin dulu nih kacamata anti korupsionismenya nih dengan dengan semua konsep termasuk tentang kerugian negara gitu ya, tadi namanya kejahatan luar biasa, extraordinary crime gitu ya, untuk kemudian mendudukkan lagi masalahnya mundur ke belakang gitu ya. Apa sih yang pantas disebut sebagai korupsi atau mungkin perlu diberikan nama lain gitu ya. Karena saya sudah sebut di paparan di Australia untuk memperkarakan berbagai macam perbuatan yang di Indonesia disebut sebagai korupsi itu tidak dikenal istilah korupsi gitu. Mereka menggunakan fraud. Ya, mungkin teman-teman yang pernah ambil certified fraud analyst ya, kalau nggak salah kursus-kursus yang khusus untuk mendeteksi fraud gitu ya. Bisa sharing mungkin di forum ini gitu ya. Seberapa spesifiknya fraud itu dibandingkan korupsi ya, korupsi yang begitu pasal keranjang sampah orang bilang gitu ya, segala rupa bisa dimasukin di situ gitu. Gimana Pak Ade, ada tambahan tadi? Saya boleh jawab enggak? Iya, silakan. Ya, jadi memang di Indonesia itu perbuatan-perbuatan yang di luar negeri bukan korupsi, di Indonesia menjadi korupsi. Ada kriminalisasi, dikategorikan sebagai korupsi. Jadi kalau di luar yang saya ketahui hanya penyuapan lah yang kira-kira. Bribery itu yang tindak pidana korupsi. Nah, kalau di konsep barat ada fraudry, itu korupsi adalah bagian kecil dari fraud. Tapi kalau di kita tidak di Undang-Undang Tipikor itu kecurangan atau fraud itu bagian dari tindak pidana korupsi. Jadi kalau Ibu Kanti mau berjuang di konsep penelitian untuk merubah Undang-Undang Tipikor. Kalau kami auditor berjuangnya adalah mendeteksi dan mengidentifikasi perbuatan itu ada tidak di PBJ. Ya, seperti itu. Jadi saya atau kami auditor berjuang di hilir, Ibu Kanti berjuang di hulu. Kan gitu kan? Ya? Iya. Ibu Kanti, halo? Ya, gimana? Saya lagi ada proyek bikin buku sama Pak Iswan, teori dan metodologi pencegahan korupsi. Oke. Nah, sekiranya nanti
kapan-kapan ketemu Ibu Kanti, saya ingin diskusi lah. Ya. Siap. Ya, jadi itu ketemu nanti ya, hilir dan hulunya COVID. ketemu. Ya, setelah COVID berlalu ya. Oke, menarik ya. Jadi kita tunggu juga kolaborasi antara hulu dan hilir ya, yang dikomandoi oleh Bu Kanti dan Pak Ide. Mudah-mudahan ketemu. Setelah ketemu hulu dan hilirnya ini bisa merubah mulai dari undang-undang tipikornya sampai kemudian di pelaksanaan auditornya. Yang belum nanti tinggal di APH-nya ya. Kalau APH sih mengikuti undang-undang ya, karena dia penegakan hukum. Jadi tergantung hukumnya yang mau yang ada di hulu tadi. Jadi kemudian Pak Ide berjuang di hilir. Jadi sudah ada kesepakatan nih. Jadi sudah ada kesepakatan tentang persepsi apa itu korupsi, lalu kemudian perjuangan di hulu seperti apa, perjuangan di hilir seperti apa gitu ya. Jadi ini kabar gembira nih Mbak Kanti ya. Nanti teman-teman kita juga tunggu aplikasi setelah COVID, mudah-mudahan bisa ketemu Mbak Kanti sama Pak Ide. Ya. Ada lagi yang resen? Kita masih punya 15 menit. Mbak Sofia tolong dibantu, ada yang resen tadi. Mungkin saya nggak perhatikan. Ya, dari Pak Atas. Oh, Pak Atas silakan. Ada menambahkan? Mungkin ini ya, kalau saya melihat, sebetulnya dari konteks singgungan antara hukum administrasi negara, kemudian hukum perdata dan undang-undang tipikor, itu sebenarnya kan ada irisannya ya. Tidak serta-merta setiap kerugian negara itu berujung menjadi tindak pidana korupsi. Nah, saya berharap sih teman-teman auditor nanti ke depannya bisa meletakkan ini pada proporsi yang semestinya, karena mayoritas pengalaman kami keliling di sidang-sidang tipikor, hal-hal yang ditemukan menjadi tipikor itu ternyata, mohon maaf, hanya permasalahan-permasalahan di administrasi atau permasalahan-permasalahan di keperdataan yang akhirnya mengemuka di persidangan. Jadi di sana ada semacam, mohon maaf, saya pernah diskusi juga dengan beberapa orang yang ada di Pramuka, mohon maaf saya terpaksa harus ceritakan. Bahkan ketika dimintain oleh aparatur penegak hukum, ya udah Mas, kita cuma jaga hubungan harmonis saja dengan sama-sama instansi vertikal. Jadi ada pejabat di Pramuka yang bilang seperti itu, dan kalau saya nggak dengar sendiri, saya nggak akan ceritakan. Tapi karena saya melihat dari beliau yang punya kewenangan dalam rangka investigatif, kemudian menyampaikan, ya kami hanya menjaga harmonisasi dengan instansi vertikal, Mas, gitu loh. Oh gitu ya Pak ya. Dan ternyata saya sebagai praktisi pengadaan melihat bahwa oh berarti orang pengadaan itu bebas serta-merta dikorbankan ya. Padahal setahu saya ketika saya ngajar di Klub PIM 3 di BPK, di Kalibata, saya sampaikan kepada struktural di BPK, di negara-negara maju itu, kalau memang terjadi fraud, bribery, ya baru itu masuk ke ranah korupsi gitu loh. Selain itu ya tidak gitu kan. Bahkan saya sampaikan, katakanlah di Australia atau New Zealand mungkin ada praktek di mana ketika output atau outcome-nya sudah bermanfaat, maka itu temuan apapun yang ada di dalam situ itu bisa dinafikan. Dan itu diamini oleh teman-teman BPK sendiri yang sedang menjalani di Clubbing 3 itu gitu loh. Artinya memang mohon maaf, kita harus dudukkan dulu konteks administrasi, kemudian keperdataan dan pidananya ini. Tidak ujuk-ujuk kok bisa melompat kepada pidana gitu loh. Kalau kita bicara pidana itu melekat ke individu. Apakah benar individu ini punya niat jahat? Apakah benar individu ini punya power, punya kemampuan untuk bisa menjalankan itu? Ini harus kita pahami dulu konteksnya, karena kami di pengadaan menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat di pengadaan itu, mereka adalah untuk dan atas nama negara, untuk dan atas nama entitas gitu. Bukan untuk diri mereka pribadi. Ini mungkin yang nanti perlu dielaborasi lebih lanjut. Terima kasih Pak Rizal. Ya, terima kasih Mas atas menekankan lagi ya tentang bagaimana peran auditor. Itu tadi juga bagian perjuangan dari Mas Ide mungkin ya nantinya. Ada lagi yang mau disampaikan? Mbak Sofia, ada yang raise hand nggak? Halo, Mbak Sofia? Ada yang raise hand ya? Mas Joko Pitono mungkin ada tambahan, atau Pak Andi? Ya, boleh sedikit ya Mas ya? Boleh Pak Andi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya memang sejak adanya wabah COVID-19 ini kita di daerah mengalami banyak dilema, terutama terkait dengan proses pengadaan. Untungnya pemerintah pusat memberikan kita banyak kemudahan, mulai dari proses yang ya mungkin katakanlah menutup mata ya sebagian ya, walaupun tentu saja aspek akuntabilitas tetap tidak bisa ditinggalkan. Nah, yang sedikit mengganggu, ini kan keadaan tidak selamanya seperti ini. Nanti setelah misalnya terjadi, katakanlah wabah ini sudah berlalu dan kemudian kembalilah kita kepada kehidupan normal, masihkah misalnya faktor-faktor yang memudahkan kita untuk melakukan pengadaan ini tetap bisa menyelamatkan teman-teman yang katakanlah mungkin terlanjur mengambil kebijakan untuk proses pengadaan. Dan kemudian karena itu tadi, karena paradigma anti korupsianisme ini masih terlalu kaku. Nah, memang tadi siang juga saya mengikuti video conference dengan Mendagri mendampingi Bapak Bupati. Di situ Pak Kapolri malah sudah menegaskan bahwa tidak ada pemeriksaan atau tidak ada penyidikan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait COVID ini. Tapi ya maksud saya kami di daerah ini tidak bisa melepaskan diri dari hantu penegakan hukum seperti yang disinggung Mas Atas tadi. Nanti kapan-kapan kalau sudah normal kembali, wah, semua dibongkar atau apa. Ya, betul, mungkin Pak. sekedar sebagai masukan. Silakan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Ada lagi, kita masih punya waktu 10 menit sebelum kita simpulkan. Oh Pak, Joko Pitono ya? Siap. Silakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara korupsi mungkin saya pada posisi di pesimis dulu. Karena kalau menggunakan analogi bangunan, fondasi kita belum layak untuk membangun sebuah harapan tentang korupsi. Kalau bicara tentang pertanian juga kita belum bisa berharap tanaman kita bagus karena tanah kita memang sudah tercemar jauh. Kalau bicara konsep-konsep pupuk, nanti mungkin akan ngabisin pupuk juga di tanah kita, tapi produk kita tetap tidak akan bisa sesuai dengan harapan. Maka nilai jual kita tetap akan kalah dengan produk-produk dari pertanian di luar negeri. Jadi bicara korupsi sekali lagi, kalau di pengadaan barang dan jasa juga masih jauh dari harapan kalau pengadaan barang dan jasa itu bisa bersih dari korupsi. Karena lagi-lagi bicara tentang penyiapan bagaimana sesuatu itu bisa nyampai, belanja barang dan jasa itu bisa betul-betul belanja dengan benar. Kalau tadi pinjam istilahnya Pak Carnegie tentang bahwa untuk melihat itu tetap objektivitasnya dipegang dulu dari prosedur. Kalau dari prosedur tampak tidak beres, maka korupsinya juga sudah mulai bisa diendus. Kira-kira seperti itu. Kalau tentang keserakahan mungkin juga. Orang bagaimana bisa dilihat dia serakah atau tidak kalau tidak dilihat dari sisi prosedur. Prosedur-prosedur ini harusnya akan dijalankan oleh sumber daya manusia yang disiapkan. Nah, kita tidak pernah serius mempersiapkan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa. Ketika sudah punya hidayah bahwa harus ada LKPP, harus ada fungsional pengadaan barang dan jasa, tapi ternyata hidayah itu tidak dilanjutkan. Justru hidayah itu ada kesan mengkufuri hidayah yang sudah didapat. Karena dampak yang sudah ada ketika fungsional pengadaan barang dan jasa itu sudah ada, tapi pembinaannya, kesejahteraannya, pengawalan di lapangannya hampir tidak ada. Jadi contoh saja di Kabupaten Jember itu tidak ada satupun fungsional pengadaan barang dan jasa. Padahal SDM-nya ada, tapi kenapa tidak digeser ke fungsional? Dia tetap aja di
Halo, Mas Joko. Oke, tapi saya kira Mas Joko ini ya, gangguan ya. Ya. Oke, saya kira tapi kita sudah bisa dapat clue-nya dari Pak Joko. Jadi setuju dengan Mas Carnegie tadi ya, bahwa perlu diobjektifkan dulu, baru kemudian kita bisa melihat itu korupsi atau tidak. Mbak Sofi? Iya. Ada yang raise hand lagi? Sudah tidak ada? Karena ini waktu... Sementara ini tidak ada, Pak. Cuman beberapa pertanyaan di chat sepertinya belum bisa kita jawab langsung ya. Iya, karena ini waktu juga sudah tinggal 5 menit ya. Kira-kira 5 menit. Dan saya lihat video-videonya sudah mulai menghitam semua, termasuk saya. Jadi sudah mulai gelap ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan di chat tadi yang belum bisa kita jawab, yang ada hubungannya dengan paper Mbak Kanti nanti akan dijawab via WA ya. Mungkin Mbak Kanti juga bersedia ya Mbak Kanti ya. Nanti akan kita pilah-pilah, kemudian kami jawab via WA yang ada di grup. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis kepengadaan, tadi Pak Muji saya lihat sudah bersedia ya untuk menjawab. Nanti mungkin di grup juga Pak Muji bisa diulang lagi. Jadi Pak Muji sudah bersedia untuk menjawab tentang teknis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknis pengadaan. Dan tadi sudah memberikan nomor handphone beliau untuk mungkin bisa lebih nyaman kalau japri ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang pertanyaan-pertanyaan tentang teknis pengadaan belum terjawab, nanti silakan kontak Pak Muji ya. Beliau sudah bersedia sampai pukul 20.30 sepertinya tadi. Iya, benar sekali. Jadi kita walaupun sepertinya saya perhatikan ada gangguan-gangguan gitu ya. Mungkin ada yang harus on off. Kita masih punya grup WA. Nanti di grup WA bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, termasuk juga untuk sharing file. Ada file paparan Pak Muji dan Pak Atas tadi sudah saya share sebenarnya di kolom chat, tapi beberapa tidak bisa mendownload. Nanti kita share di grup WA. Oke. Ya, berarti kita siap tutup ya. Karena tinggal 3 menit ini. Teman-teman juga mungkin banyak yang mau sholat maghrib dan sebagainya. Mbak Kanti ada closing statement mungkin? Oh, apa ya? Aduh, nggak menyiapkan apa-apa. Tapi saya terima kasih sekali untuk semua pertanyaan dan mudah-mudahan diskusi kita bisa berlanjut terus. Barangkali di kesempatan berikutnya, kalau ada yang berkenan untuk sharing, untuk penelitian saya, seperti apa sih supaya penelitian ini bisa lebih bermanfaat gitu ya, untuk teman-teman birokrat. Saya akan dengan senang hati sekali menerima masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kanti. Jadi saya juga sebagai moderator terima kasih banyak ya atas kesediaan waktunya dan partisipasinya. Jadi bisa kita simpulkan sedikit kalau dari saya ini, kesimpulan diskusi kita sore ini bahwa terkait dengan isu yang sekarang sedang kita alami semua, jadi pada saat darurat bencana ini, bahwa pertama aturan sebenarnya sudah dilonggarkan dan tadi juga sudah banyak disebutkan Pak Setio dan teman-teman bahwa sebenarnya kita tidak perlu takut ya, kita tidak perlu takut bahwa aturan itu sudah dibuat oleh pihak-pihak berwenang termasuk LKPP, BPKP. Jadi PNS-PNS yang terkait dengan pengadaan jasa mungkin tidak perlu takut. Dan tapi nanti kalau udah lewat COVID-19 kembali ke ketakutan dong ya berarti Mas? Jadi takutnya bukan COVID lagi, tapi ketakutan yang... Nah itu dia, ini yang ada hubungannya dengan yang kesimpulan berikutnya Mbak Kanti. Bahwa kita di sini setuju bahwa korupsi itu, sepertinya ya, sebagian setuju bahwa korupsi itu bermakna jamak dan subjektif. Sehingga nanti tugasnya adalah mengobjektifkan sesuatu yang subjektif supaya bisa pelaksanaan di lapangannya lebih mudah begitu ya. Nah itu nanti kita juga sudah ada kesepakatan pertemuan tadi ya antara Mbak Kanti dengan Pak Ide yang akan berjuang di hulu dan hilir. Nah, kita sangat berharap itu kemudian nanti bisa diwujudkan. Jadi kita berjuang untuk mengubah mungkin ya Undang-Undang Tipikor, kemudian bagaimana turunan-turunannya sehingga bisa dilaksanakan oleh
teman-teman di auditor dan APH. Jadi memang kita sepakat untuk berjuang di hulu dan hilir. Tidak bisa hanya di hilir saja dan tidak bisa hanya di hulu saja. Terima kasih banyak Pak Ide atas ide-idenya tadi itu ya. Sehingga kita juga sepakat bahwa korupsi itu tidak perlu dimanai secara kaku. Nah, itu nanti salah satunya adalah tugas perjuangan di hulu. Saya kira itu ya kesimpulan diskusi kita sore ini. Memang tidak bisa memuaskan teman-teman semua karena ada beberapa yang kita terpaksa belum bisa jawab, belum terpaksa juga belum bisa kita bahas tuntas. Tapi sekali lagi yang ada hubungannya dengan teknis pengadaan nanti akan dijawab oleh Pak Muji, nanti bisa kita sounding lagi di grup ya Mbak Sofia. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan paparan Mbak Kanti juga akan dijawab oleh Mbak Kanti melalui grup. Begitu dari saya Mbak Sofia atas berlangsungnya diskusi sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa jadi bahan apapun, mau pertimbangan maupun pelaksanaan di kemudian hari. Harapannya tetap kita tetap menjaga kesehatan ya, terutama teman-teman yang masih ada di kantor nih, saya lihat sampai malam di kantor. Oke, selamat berjuang dan sehat selalu, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal, Mbak Ganti, ya, kemudian Mas Atas, Pak Muji, dan juga Bapak Ibu semuanya. Sekaligus di sini tadi ada yang request ingin disampaikan bahwa kontribusi dari Bapak Ibu, donasi seikhlasnya, sudah kami terima sampai dengan detik ini ada sekitar 2,5 juta rupiah. Nanti akan kami salurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID, begitu ya. Dan masih terbuka kalau Bapak Ibu ingin berkontribusi lagi, kami persilahkan, dan grup WA masih belum kita akhiri karena komunikasi kita belum selesai. Nanti untuk tanya jawab di situ ya, belum selesai. Kemudian juga nanti akan ada beberapa feedback yang kami harapkan. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan raise hand semua untuk salam perpisahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.